warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Gerasi, NIM 22086006. Di sini yang terhormat Ibu Dr. Yunias Tuti, SPD MPD, dan selaku mata kuliah seminar. Di sini saya akan membahas seminar tentang hubungan daya tahan dan kecepatan terhadap kemampuan lari darat menengah dari 800 meter atlet Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, olahraga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena olahraga dapat meningkatkan kualitas manusia secara jasmani dan rohani. Dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahragaan Pasal 4 yang berbunyi, keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai normal dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin bererat, dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkukuh ketahanan nasional. Yang kedua, dalam dunia olahraga banyak sekali cabang olahraga yang dikenal, salah satunya adalah atletik. Menurut tim atlet 2009, atlet berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon yang berarti pertandingan atau perjuangan, cabang olahraga yang mempertandingkan nomor lari, lompat, jalan, dan lempar. Salah satunya nomor dalam cabang olahraga atlet adalah lari jarak menengah. Yang ketiga, nomor jarak menengah ini terbagi pula dari lari 800 meter dan 1500 meter. Bimyati 2007 menyebutkan lari jarak menengah atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal middle distance, yaitu lari yang membutuhkan teknik yang baik karena harus menempuh jarak yang cukup jauh. Karena pada lari jarak menengah ini menempuh jarak yang cukup panjang yang menghaluskan. Next. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, koordinasi mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang kedua, kecepatan mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang ketiga, daya tahan mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang keempat, keseimbangan mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang kelima, panjang langkah mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang keenam, motivasi lari mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Yang ketujuh, bertanding mempengaruhi kemampuan lari jarak menengah 800 meter. Dan terakhir, teknik berlari dan teknik memasuki garis finish mempengaruhi kemampuan lari 800 meter. Next. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatasi dan terbatasnya dana serta waktu yang tersedia dalam waktu pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi variabel penelitian yaitu: 1. Daya tahan atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta. Yang kedua, kecepatan atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta. Yang terakhir, kemampuan lari jarak menengah 800 meter atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta. Next. Pembatasan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah hubungan daya tahan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta? Yang kedua, apakah terdapat hubungan kecepatan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta? Dan terakhir, apakah terdapat hubungan daya tahan dan kecepatan secara bersamaan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta? Dan terus yang kedua, tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan daya tahan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atletik Satria Klub Kabupaten Lima Purwakarta.
Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kecepatan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atlet atletik satria kabupaten 50 kota. Yang terakhir, untuk mengetahui hubungan yang daya tahan dan kecepatan secara bersamaan dengan kemampuan lari jarak menengah 800 meter atlet atletik satria kabupaten 50 kota. Manfaat penelitiannya, yang pertama, 1. Bagi peneliti. Yang kedua, bagi pengurus ahli. Yang ketiga, bagi pelatih. 4. Bagi atlet. 5. Bagi pembaca. 6. Sebagai bahan bacaan. Kajian teori. Yang pertama, atlet. Pengertian atlet atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya perlombaan atau perjuangan serta bertanding. Sedangkan orang yang melakukan dinamakan atlet. Di Indonesia dikatakan atletik yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu athletics. Adalah salah satu olahraga yang di perlombaan meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Dalam kejuaraan atletik adalah beberapa nomor yang di perlombaan, antara lain nomor lari jarak cepat, nomor lompat, dan nomor lempar. Khususnya untuk nomor lari yang di perlombaan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional, terdiri dari nomor sprint, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Next. 2. Kajian lari jarak menengah 800 meter. Salah satu nomor dalam olahraga atletik adalah nomor jarak menengah. Pada nomor lari jarak menengah ini terbagi ada dari 800 meter dan 1500 meter. Dari 800 meter merupakan nomor perlombaan dalam cabang olahraga atletik yang dikategorikan pada lari jarak menengah, dan di perlombaan di dalam lintasan trek atletik start yang digunakan untuk lari 800 meter adalah sistem ayam. A. Faktor yang mempengaruhi lari jarak menengah 800 meter. B. Teknik lari jarak menengah 800 meter. C. Teknik gerak saat berlari dan saat jarak menengah 800 meter. Next. 3. Daya tahan. A. Pengertian daya tahan. Daya tahan merupakan salah satu komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas fisik, dan salah satunya komponen yang terpenting dari kesegaran jasmani. Daya tahan sebagai waktu bertahan, yaitu lamanya seorang dapat melakukan intensitas kerja atau jauh dari keletihan. Tujuan utama dari latihan daya tahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja jantung, di samping itu meningkatkan kerja paru-paru, sistem peredaran darah, agar tidak mudah kelelahan dalam melakukan aktivitas jasmani dan rohani. B. Jenis daya tahan. C. Faktor yang mempengaruhi daya tahan. Next. 4. Kecepatan. Pengertian kecepatan yaitu kemampuan untuk melayang, gerakan sejenisnya secara berturut-turut dalam waktu yang bersingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak yang bersingkat waktu sesingkatnya. Menurut kecepatan didefinisikan sebagai jarak bersatu waktu. Kecepatan merupakan salah satu unsur terpenting pada beberapa cabang olahraga tertentu seperti atletik, ada nomor lari, sepak bola, renang, dan sebagainya. B. Jenis kecepatan. C. Faktor yang mempengaruhi kecepatan. Next. B. Gerakan konseptual. Yang pertama ada daya tahan. Lalu lanjut kemampuan lari 800 meter. Dan ketiga kecepatan. Next. Metode jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah korelasional, yaitu metode untuk mencari hubungan antara variabel yang berbeda ataupun variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah daya X1 dan kecepatan X2. Sedangkan variabel terikat adalah kemampuan dari jarak menengah 800 meter. Y. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kabupaten 50 Kota, ada Gor, Singa, dan Bupati. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November 2024. Next. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh atletik
jarak menengah setiap klub Kabupaten Bengkulu Kota yang berjumlah 15 orang atlet. Sampel adalah penelitian ini adalah atlet atletik setiap klub Kabupaten Bengkulu Kota yang berjumlah 50 para atlet. Next. D. Jenis-jenis dan sumber data. Satu, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua, sumber data. Data pada penelitian ini diperoleh adalah dari atlet atletik di Satria Klub di Bengkulu Kota. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang peneliti digunakan untuk pengumpulan data ataupun instrumen. Tesnya adalah 1. Daya tahan, 2. Kecepatan, yang ketiga tes kemampuan dari kapasitas meter. Tadi F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dalam bentuk tes keterampilan dengan mengukur daya tahan dan kecepatan terhadap kemampuan lari jarak menengah yang akan bertempat di lapangan teks atletik Singaung Karo. Yang B. Teknik analisa adalah analisis korelasional sederhana dan korelasional ganda. Semua data diolah kemudian diolah menggunakan uji formalitas dan Liloworks. Yang pertama, rumus korelasi produk momen F pangkat kuadrat dan yang kedua rumus korelasi ganda Rx X1 X2 dan Y R2 X2 X dan selanjutnya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.